Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi min ladunhu wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, kullu lailati wa antum bikhair. Semoga malam-malam kita senantiasa dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Terus bersemangat di dalam uh, kita membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada video ini, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Qur'an per halaman ya. Jadi tafsir Al-Qur'an halaman yang ke kita sudah sampai pada halaman yang ke-19 ya. Saudara-saudara sekalian, seperti biasa sebelum kita membahas ayat-ayat Al-Quran, kita tidak lupa membaca doa yang terdapat di dalam akhir surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Rob, janganlah menghukum kami apabila kami terlupa ataupun tersalah ya di dalam kita membahas ayat-ayat Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, di pertemuan ini kita akan membahas halaman yang ke-19. Jadi di halaman yang dimulai dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Baik saudara-saudara sekalian, kita mulai. Silahkan yang ingin menyimak bersama, silahkan dibuka Al-Quran halaman 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda walan ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Baik, kita coba terjemahkan sedikit ya. Walan tarda, dan tidak akan ridha, anka terhadapmu, al-yahudu walan nasara, ya orang-orang Yahudi, dan juga tidak ridha orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, hingga engkau mengikuti millah mereka. Qul, katakanlah Muhammad, katakanlah kepada mereka, inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah itulah al-huda, itulah petunjuk yang sebenarnya. Wala ittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal 'ilm, apabila engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang kepadamu ilmu, setelah engkau memiliki ilmu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka engkau tidak akan mendapatkan dari Allah perlindungan ataupun pertolongan. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi kadang-kadang setelah kita menerjemah Al-Quran itu belum tergambar apa maksud dari ayat ini. Jadi kita akan coba membahas lebih dalam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Jadi waw di sini adalah waw istinaf. Jadi waw yang masih menyambung konteks bahasan ayat sebelumnya. Jadi sebelumnya ayat-ayat Al-Quran membahas tentang Bani Israel ya. Jadi mulai dari halaman 7 sampai halaman 19 ini masih tentang Bani Israel. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah sinyalemen ya, sebuah tanda bahwa ada bangsa yang akan membersamai kalian di muka bumi ini yang patut untuk dikenali, diketahui sepak terjangnya, karena bangsa itu ya, itu adalah hakikatnya adalah ancaman global ya, ancaman bagi seluruh bangsa. Jadi karena bangsa itu akan membuat kerusakan di bumi bukan satu kali, dua kali. Jadi
la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Bangsa itu akan benar-benar merusak, membuat kerusakan 2 kali di bumi, dan wala ta'alunna, bangsa itu akan benar-benar sombong sesombong-sombongnya. Jadi bangsa ini harus kita kenali, kita tahu karakternya sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini waw istinaf, waw yang masih menyambung tentang Bani Israel. Walan tarda angkal Yahudi walan Nasara. Tidak akan reda orang Yahudi dan Nasrani kepadamu. Jadi saudara-saudara sekalian, kata tardo, ya, jadi ini kata tardo ini adalah kata yang muncul di akhir-akhir sesuatu yang dibahas, ya. Jadi tardo itu selalu pada akhir-akhir. Ini seolah-olah ingin menggambarkan bahwa sampai akhir pun, ya, sampai akhir pun itu Yahudi dan Nasrani tidak akan senang, tidak akan rela. Jadi misalnya ada pertanyaan, apakah nanti orang Yahudi dan Nasrani itu rela umat Muslim mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan Al-Quran? Itu tidak akan rela. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa sampai kapanpun, sampai akhirnya nanti, jadi itu Yahudi dan Nasrani tidak akan tenang, tidak akan tenang dengan adanya petunjuk yang engkau dapatkan, adanya kitab selain kitab mereka, adanya rasul selain rasul mereka, itu tidak akan tenang. Jadi ini adalah bangsa yang tidak pernah bahagia, tidak pernah tenang, tidak melihat umat muslim. Jadi walan tarda angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala telah menggunakan, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini telah menggunakan kata tarda, sekaligus menunjukkan ini tentang akhir dari semua karakter, semua hal yang perlu diketahui tentang Bani Israel. Jadi ini akhir. Jadi tarbo, lantarbo. Jadi lantarbo dalam Al-Quran itu karena semua yang dibahasakan di dalam Al-Quran itu bersifat sunaiyat, ya, bersifat masani, berpola dua-dua, kitaban mutasyabihat masani, ini semua konteksnya masani, maka ada sunainya, lantardo, ada namanya fatardo. Jadi ada lantardo, tidak akan tenang, tidak akan ridho, ada namanya fatardo, maka engkau akan ridho. Nah, ketika ditanyakan apakah Yahudi dan Nasrani itu akan ridho nantinya, akan menerima kita mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan agama yang bukan seperti agama mereka. Allah memberikan jawaban lantardo, mereka tidak akan tenang. Jadi ada kata fatardo untuk menggambarkan akhir. Jadi akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada akhirnya fatardo. Allah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti Rabbmu akan memberikan kepadamu karunia-Nya fatarda, sehingga engkau tenang. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit digambarkan bahwa Rasul itu sebenarnya sangat tidak tenang, ya, sangat merasa tidak enak dengan kaumnya sendiri, yaitu kaum Arab. Jadi orang Arab itu pada akhirnya mulai dari awal mereka didakwahi, mereka diajak untuk beriman pada apa yang dibawa oleh Rasulullah, tapi mereka tidak beriman. Bahkan orang Arab mengusir Muhammad. Jadi wa ka'ayyin min qaryatin asyaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajat. Jadi betapa banyak negeri yang lebih kuat daripada negerimu yang engkau diusir. Jadi Muhammad diusir dari negerinya. Jadi betapa tidak enaknya namanya eksodus, ya. Jadi betapa tidak enaknya rasanya, betapa tidak ridhonya. Jadi tidak ada keridoan di hati itu ketika kaum Arab sendiri yang menjadi
yang sebenarnya juga berbahasa Al-Quran. Jadi innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Jadi ini bahasa Al-Quran, bahasa bahasa kaumnya, tapi kaumnya menolaknya dari awal, bahkan mengusirnya, bahkan lebih dari itu. Jadi Rasulullah SAW berperang dengan kaumnya sendiri dalam 3 perang besar ya, perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandak. Di perang Badar, perang Uhud di Madinah, dan perang Khandak di Madinah itu dengan kaumnya sendiri. Jadi bisa dirasakan betapa Rasulullah SAW itu sebenarnya apa namanya eh, di awal-awal itu tidak pernah tenang, tidak pernah merasa bahagia dengan kaum sendiri kok berperang ya. Tapi Allah mengatakan, walau saufa yu'tika rabbuka fatarda, Tuhanmu akan memberikan engkau sesuatu yang membuatmu ridho. Jadi akhirnya Rasul nanti ridho. Dan ketika kapan itu terjadi? Inna fatahna laka fatham mubina. Ketika Allah telah memberikan fatham mubina. Jadi liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengurai semua sengketamu ya sebelumnya maupun yang akan muncul. Jadi Allah mengurai semua dengan kaumnya. Jadi pada Fathu Makkah Rasulullah SAW datang di kaumnya di Mekah. Jadi eh, dan Muhammad berdiri di hadapan kaumnya. Bagaimana pandanganmu dan dengan saya? Apa kata kaumnya? Akhun karim, ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang mulia. Engkau adalah ponakan kami yang mulia. Apa kata Rasulullah? Izhabu wa antum tulaka. Bubarlah kalian semua bebas. Jadi pada akhirnya Rasulullah SAW mulai tenang dengan kaumnya menerimanya, kaumnya memuliakannya, kaumnya tidak memusuhinya. Nah, jadi itu gambaran tentang fatarda. Pemilihan kata walantarda itu memberikan gambaran bahwa Bani Israel yang kemudian mendapatkan kitab petunjuk dari Musa sehingga sebagian mereka menjadi Yahudi, kemudian sebagian mereka menjadi Nasrani karena mendapatkan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, Injil. Ya, keduanya itu ya uh, lantardo. Jadi sampai akhir pun tidak akan tenang, ya tidak akan ridho dengan Al-Quran, dengan kitab yang turun, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang turun. Jadi ini gambaran akhir, jadi akhir dari Bani Israel itu lantarda. Dan di halaman ini, jadi mulai dari halaman 7 sampai halaman 19 ini berbicara tentang Bani Israel, dan Allah mengakhiri walan tardo angkal Yahud walan Nasoro. Tidak akan tenang, tidak akan bahagia, tidak akan apa namanya, tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti milah mereka, sampai engkau menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Jadi mereka mengklaim surga itu tidak akan masuk surga. Ya la yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka bahkan mengklaim akhirat. Jadi memang tidak akan pernah menganggap, tidak akan pernah tenang. Jadi walan tardo sampai pada kata ridho, tidak akan tardo. Jadi bisa dipahami mungkin jadi kata pemilihan kata ridho ini ini juga pertanda bahwa ini akhir, jadi akhir ya. Jadi kalau ridho muncul itu tentang akhir. Eh, Seperti ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi ada kata raditu. Jadi betapa Allah Subhanahu wa taala tidak lupa untuk menghadirkan kata wa raditu. Jadi akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati. Jadi aku lengkap, jadi aku sempurnakan juga nikmatku. Jadi rasanya dua ini saja tidak cukup seandainya tidak ada kata raditu. Jadi waraditu dan yang terakhir aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi kata raditu itu adalah kata yang menggambarkan tentang akhir. Jadi Islam
sebagai agama yang diridhoi. Jadi di akhirnya. Jadi itulah gambaran penggunaan kata ridho. Jadi saudara-saudara sekalian, begitu juga misalnya tentang manusia yang di akhir hayatnya. Jadi di akhir hayat, jadi manusia-manusia yang apa namanya, yang berbahagia, yaitu manusia-manusia yang dipanggil oleh malaikat ya dengan ada kata ridho. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan. Jadi jadi kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah. Jadi ada kata ridho, ridho. Jadi pada akhirnya ridho pada Tuhannya, bukan hanya mencintai Tuhannya, bukan hanya beriman pada Tuhannya, tapi ridho. Jadi ridho pada Tuhannya. Jadi ridho ini gambaran akhir yang baik dari segala yang sudah dimulai. Dan Allah katakan walan tardo, tidak akan pernah ridho itu Yahudi dan Nasrani. Jadi bisa mungkin dicerna penggunaan kata tardo menggambarkan bahwa sampai akhir pun Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah menerima Al-Quran. Karena itu di awal halaman 3 Allah katakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, sama saja aku berikan peringatan atau tidak, la yu'minun, tidak akan berakhir, tidak akan beriman. Kenapa? Karena sampai akhir pun lam tarda, tidak akan ridho. Baik, allazina, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Allazina atainahumul kitabah, orang-orang yang diberikan kitab. Yatlunahu haqqa tilawatihi, membaca kitabnya dengan haqqa tilawatihi, dengan bacaan yang benar-benar yang terbacakan di situ, tertulis di situ. Jadi bacaan yang benar-benar bacaan kitabnya. Ulaika yu'minuna bih, itu akan beriman pada kitabnya. Apa maksudnya? Jadi saudara-saudara sekalian, jadi orang-orang eh, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, mereka itu atainahumul kitab, Allah memberikan kitab, tetapi mereka membacanya itu bukan pada hak tilawati, bukan pada bacaan yang benarnya. Jadi di ayat sebelumnya sudah dikatakan fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Jadi ada orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya lalu mengatakan ini datang dari Allah. Jadi kitab-kitab mereka itu tidak hak tilawati ya. Jadi ada jadi mereka membaca kitab. Kenapa kok tidak ridho dengan kitab yang Allah turunkan pada akhir? Jadi karena yang mereka baca itu bukan hak tilawati, bukan hak tilawati, bukan yang benar-benar bacaannya. Jadi bukan yang benar-benar bacaannya, tapi ada yang disisipkan, ada yang ditambahkan oleh orang-orang yang menuliskan kitab. Jadi itu pertama. Jadi Allah katakan ulaika yu'minuna bih, mereka itu orang yang beriman kepadanya. Jadi orang yang beriman pada kitabnya adalah orang yang membaca kitabnya. Jadi ayat ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa manusia itu tergantung pada apa yang dia baca. Kalau yang dia baca itu benar-benar bacaan kitabnya, maka dia akan beriman. Tetapi kalau yang dia baca itu sudah mulai ada tambahan, mulai ada istaro ala Allahil kazibah, jadi ada kebohongan yang dibuat-buat mengatasnamakan Allah, ya, maka mereka itu akan menjadi tidak beriman. Jadi saudara-saudara sekalian, hal ini berlaku juga terhadap kitab kita. Jadi apabila kitab kita itu, kitab Al-Quran ini benar-benar kita baca sesuai bacaannya, maka berimanlah kita. Akan tetapi kalau kitab kita ini kita tidak baca, kita tambahkan dengan kitab-kitab yang lain yang bukan dari Al-Quran, maka itu akan membuat kita kufur ya tanpa menyadarinya.
Allah katakan, afatatma'una ayyu'minu lakum. Jadi apakah engkau sangat ingin mereka beriman kepada kalian, beriman pada apa yang kau datangkan, beriman pada Al-Quran. Jadi laqad wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sebagian mereka itu uh, telah mendengarkan kalamullah, jadi summa yuharrifunahu min ba'di ma'akaluhu, tapi mereka menyampingkannya setelah mereka memahaminya. Jadi mereka tidak bisa diharapkan untuk beriman karena tidak haqqa tilawati. Jadi bahkan di antara mereka disebutkan, di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, Bani Israel itu, fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Jadi bahkan diganti kadang-kadang mereka itu mengganti kaulan yang fabaddalal ladzina zalamu, orang zalim dari mereka itu mengganti kaulan, mengganti dengan perkataan yang bukan yang dikatakan kepada mereka. Jadi mereka mengganti. Begitupun di dalam Al-Quran ya, kadang-kadang Al-Quran ini bacaannya diganti ya dengan kaulan ghairal ladzi qila lahum. Ya, sebutlah saja misalnya ketika Allah mengatakan az-zani tu az-zani fajlidu ya kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina ya, pelacur perempuan atau pelacur laki-laki itu fajlidu jildah. Tapi ayat ini diganti farjumu rajam lah. Jadi ada istilah rajam. Ya banyak ya, banyak. Fabat dalam zalamu, orang-orang zalim itu mengganti. Ketika Allah mengatakan kutibat alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Jadi diwajibkan pada kalian apabila meninggal dunia dan meninggalkan harta, ada wasiat. Al wasiyatu lil walidain, wasiat kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan begitu pula kepada kerabat. Ini diganti. Fabat dalam lazina zalamu, katanya la wasiyata di waris, ya, tidak ada wasiat pada yang mendapatkan warisan. Padahal Allah mewajibkan kutiba alaikum al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, diwajibkan pada kalian wasiat pada kedua orang tua dan kepada kerabat. Jadi ini diganti. Coba dalam lazina zalamu. Jadi hak tilawati, bacalah apa bacaannya. Jadi bacalah apa bacaannya. Al-Quran, jadi orang yang membaca Al-Quran, bacaannya benar-benar, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah akan beriman padanya, jadi pada kitab. Nah, Al-Quran ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, menjaganya. Jadi Allah menjaga Al-Quran ini sehingga bacaannya itu tidak berubah. Jadi tetap kita bisa membaca haqqa tilawatihi. Baik. Jadi allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, harus dibaca dengan bacaannya. Ketika misalnya Allah mengatakan fastamsik billazi uhiya ilaik, berpegang teguhlah, fastamsik billazi uhiya ilaik, yang diwahyukan kepada Nabi Al-Quran. Ya ada yang ganti. Jadi katanya taraktu fikum amraini, katanya ada dua yang ditinggalkan. Intamasaktum bihima, jadi apabila kalian berpegang pada keduanya, jadi diganti menjadi dua. Jadi padahal Allah mengatakan fastamsik billazi uhiya ilaika, berpegang pada yang diwahyukan padamu, bukan berpegang pada apa yang kau katakan, berpeganglah pada yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Karena itu akhir surah Al-Baqarah, di situ ada sebuah pernyataan besar, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Rasul itu beriman kepada apa yang diturunkannya dari Tuhannya. Wal mu'minun, orang beriman pun begitu. Orang mukmin untuk menjadi mukmin itu amana, beriman pada apa yang diturunkan pada Muhammad. Fastamsik billazi uhiya ilaika, bukan berpegang pada yang
bukan diwahyukan kepadamu. Baik, kita lanjutkan di ayat berikutnya. Eh, eh, Akhir ayat berikutnya, wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Jadi yang mengkafir pada kitab yang Allah turunkan itu tidak haqqa tilawatihi, maka mereka adalah orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi. Ya Bani Israel. Jadi ayat berikutnya, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel. Jadi uh, ingatlah nikmat yang ku berikan kepada kalian dan saya mengutamakan kalian dari seluruh alam. Jadi di halaman 7 Allah Subhanahu wa taala memulai bahasan Bani Israel dengan ayat yang sama. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Kemudian di halaman yang 7 juga itu ada panggilan lagi untuk Bani Israel. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan saya mengutamakanmu dari seluruh alam. Baik, saudara-saudara sekalian, mungkin kita perlu sedikit mengupas apa yang dimaksud wa anni faddaltukum 'alal alamin. Jadi Allah mengutamakan, Allah memberikan karunia yang tidak dikaruniakan pada seluruh alam. Karunia apa yang dimaksud oleh Allah, yaitu uh, karunia tentang tidak dibinasakan. Jadi biasanya biasanya kalau ada kekafiran yang sama sampai membunuh Nabi bahkan, ya, itu kaum-kaum yang lain itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak membinasakan Bani Israel meskipun sampai Bani Israel itu membunuh Nabi. Jadi kaum Nabi Nuh tidak sampai membunuh nabinya, tetapi mereka dibinasakan. Ya, sehingga tak tersisa. Ya. Kaum Ad tidak sampai membunuh nabinya, mereka dibinasakan. Ya. Jadi Allah katakan, kam ahlakna min qablihim qablahum min qarnin, betapa banyak yang telah kami binasakan sebelumnya itu. Jadi dari kaum-kaum, dari negeri-negeri, hal tuhissu minhum min ahad. Jadi Muhammad, apakah masih bisa kau lihat satu orang pun dari mereka? Jadi kaum itu benar-benar habis. Kaum itu benar-benar habis. Autas ma'ulahum risa, atau kau pernah dengar suara mereka? Suara mereka tidak ada, wajah-wajah mereka tidak ada, kaum mereka tidak ada. Tetapi Bani Israel tetap ada sampai kiamat itu. Bani Israel itu ada. Jadi ini adalah bagian dari karunia yang diberikan kepada Bani Israel. Karena itu diingatkan, ya Bani Israel, hai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Saya memuliakan, bukan memuliakan, jadi Bani Israel itu faddalnakum, jadi dikaruniai umur panjang. Jadi kaum Bani Israel ini berumur panjang, itu karunia Allah. Kalau Bani Adam, karamna, laqad karamna Bani Adam, sungguh kami memuliakan Bani Adam. Jadi kalau Bani Israel faddalna, kalau Bani Adam itu karamna, laqad karamna Bani Adam. Jadi Bani Israel bahkan bersama Nuh, ya. Jadi Bani Israel ini adalah kaum yang sangat tua, kaum tertua, ya, dari kaum yang ada pada sebelum Nuh. Jadi walaqad ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israil zurriyyatan man hamalna ma'an. Jadi kami telah memberikan Musa kitab untuk menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Siapa Bani Israel itu? Adalah zurriyyatan man hamalna ma'anu, generasi atau keturunan yang kami angkut, kami selamatkan bersama Nuh. Jadi kaum Nabi Nuh saja Allah binasakan, tetapi Bani Israel faddalna, diberi karunia, diselamatkan. Jadi kaum Ad dihancurkan, kaum Samud dihancurkan, Bani Israel faddalna, diberikan karunia. Jadi ini ditagih oleh Allah. Baik,
wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah pada hari yang tidak ada yang bisa memberikan bantuan kepada seorang pun. Jadi hari di mana la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak bisa membantu sedikit pun kepada seseorang yang lain, kepada orang lain. Wala yuqbalu minha adlun, wala yuqbalu minha adlun, wala tanfa'uha syafa'ah. Jadi di halaman 19 ini ayatnya apa namanya? Di lebih dulu adl. Jadi baru syafa'ah. Jadi la yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'ah. Jadi tidak akan diterima adlun dan tidak akan bermanfaat syafaat atas mereka. Kalau di halaman 7, silahkan dibuka. Ini Allah katakan wattaqu yawmal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jadi sama ayatnya. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Jadi syafaatnya yang didahulukan. Wala yu'khazu minha adlun. Adlunnya yang terakhir. Jadi saudara-saudara sekalian, apakah Allah salah? Apakah Allah salah? Apakah ayat ini bertentangan, kontradiksi? Ini tidak. Ini disebut dengan sunaiyat Al-Quran. Ini disebut dengan berpadanan. Jadi di awal tentang Bani Israel, Allah katakan la yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khazu minha adlun. Jadi mengapa demikian? Saudara-saudara sekalian, siapa Bani Israel? Bani Israel ini adalah kaumnya dan Musa. Jadi Allah dari di awal Allah seolah-olah ingin mengatakan walaupun engkau umatnya Musa, ya, jadi la yuqbalu minha syafa'ah. Jadi Allah tidak akan memandang Musanya. Jadi Allah tidak akan apa namanya istilahnya tentang Bani Israel, bertakutlah pada hari di mana kamu tidak akan dianggap walau apa namanya tidak bahasa tidak tidak dipandang kau ini umatnya Musa. Jadi Musa ini adalah rasul yang dari ulil asmi, jadi rasul besar ya, nabi besar dari 5 nabi besar. Jadi ulul asmi, jadi dia dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, ini adalah 5 nabi besar. Walaupun engkau umatnya Musa, jadi la syafa'ah, tidak ada namanya syafaat, tidak bisa dipasangkan. Jadi di dunia ini kan biasa kita masih memandang, oh ini siapa dulu dong mereka ini. Di akhirat tidak akan dipandang, walaupun engkau umat Musa, walaupun engkau umat dari Nabi besar. Jadi la yanfa'u minha syafa'ah wala yu'khazu minha adlun, dan tidak akan dipandang juga tentang senioritas ya, adlun, survive-mu. Jadi walaupun engkau adalah umat yang paling tua, jadi biasa di dunia ini kita masih memandang sejarah sebuah bangsa, wah ini bangsa Persia, ini bangsa yang memiliki sejarah besar. Jadi walaupun engkau memiliki sejarah panjang, la yu'khadzu minha adlun. Jadi di awal Allah katakan syafa'ah dulu. Jadi Allah tidak memandang walaupun engkau umatnya Musa, walaupun engkau adalah suku yang sangat panjang umurmu, jadi adlun, survive-nya lama, tapi di akhir Allah memutar itu. Jadi Allah mendahulukan la yuqbalu minha adlun. Jadi hari di akhirat Allah tidak akan melihat seberapa lama survive engkau wahai Bani Israel, wala yu'khazu minha syafa'ah, dan tidak akan dipandang lagi kau ini umat siapa, ya, kau umat Musa kah, kau tidak akan dipandang lagi. Jadi wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah pada hari tidak bermanfaat seseorang atas orang lain. Bahkan Rasul pun tidak bermanfaat pada hari itu terhadap umatnya. Tidak ada namanya syafaat. Jadi Rasulullah SAW itu diperintahkan, Qul lillahi syafa'atu lillahi jami'a. Semua syafaat itu milik Allah saja. Jadi milik Allah saja.
yang penting, yang patut kita andalkan adalah kita ini Abdullah, hamba Allah. Kita syafaatkan kepada Allah. Kita pasangkan dengan Allah. Jadi syafaat artinya eh, pasangkan. Jadi wasyafa'i wal watri. Jadi demi yang berpasangan dan yang tunggal. Jadi wasyafa'i itu yang berpasangan. Pasangkanlah dengan Allah. Kami adalah hamba Allah. Kami adalah ibadullah. Makanya Allah katakan, ya ibadi, ya ibadur rahman. Jadi pasangkan dengan Allah. Bukan pasangkan dengan apapun jiwa yang lain, dengan manusia yang lain. Baik, dari wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah pada hari seseorang tidak bisa memberikan bantuan apa-apa pada seorang lain. Wala yuqbalu minha adlun, tidak akan dipandang survive lama kah engkau dalam umat yang lama survive ataukah umat-umat yang baru tumbuh, itu tidak lagi nanti akan menjadi pertimbangan di akhirat. Wala yuqbalu minha syafa'atun, tidak akan diterima syafaat ya kamu dipasangkan dengan umat Musa, Allah tidak akan memandang itu ya. Walahum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Jadi saudara-saudara sekalian, uh, jadi ini adalah akhir dari penggambaran Allah Subhanahu wa taala tentang Bani Israel. Jadi mulai dari halaman 7 sampai halaman 19, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan secara detail wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Allah menggambarkan detail tentang Bani Israel, bahwa dia adalah bangsa yang apa namanya yang tidak beriman kepada kitab Al-Quran. Mereka hanya beriman pada kitab mereka saja yang dapat diterima. Kemudian mereka ini bangsa yang suka menanyai rasulnya, bertanya apa saja kepada rasulnya. Ini bangsa yang pernah disambar petir karena ingin melihat Allah. Ini bangsa yang pernah dikutuk menjadi kera. Ini bangsa yang suka membunuh nabi. Ini bangsa yang mengklaim akhirat. Ya, mereka pemilik akhirat. Ini bangsa yang mengikuti apa yang dituliskan oleh setan-setan mereka, bukan mengikuti kitab mereka. Jadi sampai akhirnya walan tarda angkal Yahudu, ini bangsa yang tidak pernah ridho kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai akhir Bani Israel itu tidak pernah ridho kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi saudara sekalian, jadi kata apa tadi walantar doa ini juga menjadi akhir dari penggambaran Allah terhadap Bani Israel. Selanjutnya di ayat selanjutnya Allah berbicara tentang Ibrahim. Jadi uh, Ibrahim dan zuriyahnya nanti itu akan dibahas di ayat selanjutnya. Baik, karena ini adalah masih di halaman 19, jadi kita akan mengupas sedikit tentang ayat tentang Ibrahim. Wa izi betala Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah, jadi wa izi betala ketika Ibrahim itu diuji oleh Rabbnya bi kalimatin dengan kalimat-kalimat fa'atammahunna, semua itu dilaksanakan dengan baik. Jadi saudara-saudara sekalian, terjemahan sampai di situ mungkin belum tergambar seperti apa. Kita akan coba untuk menjelaskan, membedah. Jadi wa izi betala Ibrahim rabbahu bil kalimatin. Jadi ketika Ibrahim itu diuji dengan kalimat-kalimat. Baik, jadi Ibrahim ya. Jadi Ibrahim ini adalah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Ibrahim ini juga zuriyahnya nanti banyak menjadi nabi. Jadi zuriyah Ibrahim, zuriyah Israel itu juga banyak menjadi nabi. Jadi Ibrahim dan Israel itu berpadanan dari sisi keturunan mereka banyak menjadi nabi. Jadi Allah katakan ulaikal ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin, mereka itu adalah yang Allah berikan nikmat dari para nabi. Jadi min zurriyati Adam, dari generasi Adam, wa mimman hamalna wa mimman ma'aka, dan orang
zuriyahnya orang yang bersama bersama Nuh di dalam kapalnya, wa min zurriyyati Ibrahim wa Israil, dan dari zuriyah Ibrahim dan dari zuriyah Israel. Jadi kenapa Bani Israel itu memang dimunculkan begitu banyak, karena dia juga memang adalah sebuah generasi yang banyak nabi di situ. Nah, Allah akan mulai berbicara tentang Ibrahim dan zuriyahnya. Jadi wa izi betala Ibrahim rabbahu bi kalimatin. Jadi Ibrahim alaihissalam itu adalah sosok yang sangat sangat, jadi dia adalah uh, Al-Quran menyebut dia ummah. Jadi walaupun dia sebagai sosok pribadi, tapi dia juga ummah. Dia adalah uh, pangkal dari sebuah ajaran. Jadi Ibrahim itu ya. Jadi saudara-saudara sekalian, di Al-Quran, jadi kita akan mendapati Ibrahim itu penulisannya ada dua. Ada Ibrahim tanpa ya. Ibrahim tanpa ya. Ada penulisan Ibrahim dengan ya. Jadi ini memberikan gambaran bahwa bicara tentang Ibrahim, kita bukan sekedar bicara sosoknya, tapi kita berbicara tentang sebuah nama besar ya. Nama besar yang dibesarkan oleh Al-Quran. Nah, untuk menjadi besar seperti itu ya, jadi Ibrahim juga ternyata diuji dulu. Jadi wa izi betala Ibrahim. Ada ujian-ujian yang dihadapi oleh Ibrahim. Apa ujiannya? Jadi Ibrahim itu sejarahnya adalah dia adalah orang Arab yang lahir di Ur ya, jadi ada daerah di Ur. Kemudian dia berhijrah di waktu kecil itu ke Babilonia. Jadi sejarah Ibrahim. Jadi Ibrahim di Babilonia, di Babil ya. Kenapa di Al-Quran juga menyebut itu wama unzila alal malakaini di Babil. Jadi Babil ini dimunculkan karena dia juga salah satunya adalah karena dia adalah tempatnya Ibrahim. Jadi Babil tempatnya Ibrahim. Babil ini dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menandakan bahwa di sana ada hal yang begitu penting untuk di sana ada kehadiran Ibrahim. Di sana ada masyarakat yang paling menjijikkan ya, ma yufarriquna baina mar'i wa zauji, ya, yang tidak memisahkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan di sana itu tidak ada pemisahan, tidak ada pemilahan. Pokoknya laki-laki dan perempuan sama, mereka tidak ada sekat-sekat keluarga. Kemudian di Babil itu ada dua hal yang dihadapi oleh Ibrahim, yaitu ada penyembah patung, penyembah asnam, dan ada penyembah bintang-bintang, apa namanya, penyembah benda-benda langit. Jadi, nah, realitas yang dihadapi Ibrahim ini adalah menjadi ujian dari Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memunculkan dalam Al-Qur'an surah Qaf. Allah katakan wa qala Ibrahim li abihi Azar. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yaitu Azar. Jadi bukan liwalidihi. Jadi ini mesti dibedakan. Allah katakan wa qala Ibrahim li abihi Azar. Jadi Azar itu bukan walidnya, bukan ayah kandungnya, tetapi abihi. Jadi yang dia ikut ya, abi itu artinya bapak yang diikuti. Jadi Azar itu bukan walid. Jadi Allah tidak mengatakan wa qala Ibrahimu liwalidihi Azar. Allah katakan di abihi. Jadi abun dan walid itu adalah sunnah ayat Al-Quran. Abun itu walid itu adalah yang melahirkan kita, ayah kandung kita namanya walid. Wa walidin wa ma walad. Jadi demi apa namanya bapak dan apa yang dilahirkan. Jadi walid namanya. Kalau ibu namanya walidah. Wal walidatu yardina auladahunna. Jadi ibu-ibu itu menyusui anaknya, uh, apa namanya, disebut walidah, bukan Kalau ummah itu artinya ibu-ibu yang diikuti. Jadi istri-istri Rasul itu wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi itu adalah ummahat. Jadi itu ibu-ibu kita. Jadi Ibrahim itu millata abikum Ibrahim. Jadi abun dan ummun itu bisa saja jauh dari kita, bukan yang berhubungan dengan yang melahirkan kita. Bisa saja dia adalah yang kita ikuti, dia adalah yang memelihara kita, dia adalah nenek moyang kita. Jadi Ibrahim itu abikum, bapak kalian.
bukan walidikum. Begitu juga istri-istri Nabi ummahatikum, ummahatukum. Jadi bukan walidatukum, bukan ibu kandung kita. Baik, jadi qala Ibrahim li abihi, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, jadi atattakhizu asnaman ilahatan ini araka wa qaumuka fi dhalalim mubin. Jadi ketika Ibrahim berkata kepada Azar, apakah engkau mengambil patung sebagai Tuhan? Jadi ini yang dihadapi pertama, yaitu eh, patung-patung dipertuhankan di Babilia. Ini adalah ujian Ibrahim. Singkat kata, bapaknya Ibrahim berkata, qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah engkau tidak suka dengan Tuhanku wahai Ibrahim? Ya, la illam tantahi la arjumannak, kalau tidak saya akan melemparimu. Ya, kalau kau tidak berhenti saya akan melemparimu. Wahjurni malia, pergilah engkau jauh selama-lamanya dari saya, pergilah jauh sejauh-jauhnya dari saya. Jadi apa, ini ujian, bagi Ibrahim. Apa yang dilakukan Ibrahim? Jadi fa'atammaha, Ibrahim itu melewatinya ujian-ujian itu. Apa uh, uh, apa bagaimana Ibrahim melewati ujian ini? Jadi Ibrahim berkata, watallahi la'akidanna asnamakum. Jadi Ibrahim bersumpah, la'akidanna asnamakum, saya akan menghancurkan semua patung-patung kalian. Jadi ini Ibrahim. Jadi apa namanya? Apa yang terjadi? Ini bukan inilah akidan. Saya akan bertindak. Jadi bukan cuma mengancam. Jadi ada kata kaid, ada juga ada makar. Wa makaru makaran kubra. Makar itu artinya ancaman yang tidak pernah terlaksana. Tetapi akidan itu artinya betul-betul tindakan. Jadi faja'alahum juzaza illa kabiron. Jadi eh, apa namanya, Ibrahim menjadikan patung-patung itu berkeping-keping, menghancurkan berkeping-keping, kecuali yang paling besar, ya, karena itu akan nanti ketika ditanya Ibrahim, siapa yang anta fa'alta hadza, hai Ibrahim. Jadi ketika Ibrahim dipanggil, engkau yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami, Ibrahim mengatakan tidak, itu yang besar itu yang melakukannya. Jadi Ibrahim, ujian ini Ibrahim itu melewatinya dengan sangat sempurna, dengan mengajak orang berpikir. Jadi itu yang besar itu yang yang menghancurkannya. Baik, itu nanti kita bisa lihat dibuka di ayat Al-Quran ketika berbicara tentang itu. Yang kedua yang dihadapi Israel itu adalah tentang di Babilonia itu banyak orang yang mempertuhankan malakutus samawati wal ard. Jadi wa kadzalika nuriya Ibrahimu malakutus samawati wal ard. Jadi apa namanya, benda-benda langit. Jadi mereka mempertuhankan benda-benda langit, ada yang menyembah kaukaban, ada yang menyembah planet-planet, ada yang menyembah kamar, menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Jadi di Babilonia itu jadi ada yang menyembah apa namanya, planet. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengungkap ini, falam majanna alaihi lail, jadi ketika malam tiba, ra'a kaukaban, Ibrahim melihat kaukaban, planet ya, jadi bukan nujum, bukan bintang. Jadi biasa di terjemahan itu biasa diterjemahkan bintang. Jadi kalau bintang itu nujum atau an-najm, ini kaukaban. Jadi ini tentang planet. Jadi banyak yang menyembah planet, planet-planet Saturnus, Mars, Venus, itu yang mereka sembah. Jadi ilmu perbentangan ya. Qala hadza rabbi, jadi berkata Ibrahim, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika planet itu hilang, Ibrahim berkata la uhibbul afilin. Kemudian falamma ra'al qamar bazighan. Jadi ketika melihat apa namanya, bulan, jadi purnama, qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala, ketika bulan hilang, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minadh dhalin. Sekiranya Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, ya tentu saya termasuk orang-orang yang dhalim.
Kemudian falamma ra'a syamsa bazigatan. Jadi ketika melihat matahari ya, jadi ini di benda-benda langit ya. Matahari bersinar terang. Qala hadza rabbi hadza akbar. Ini mungkin Tuhan, ini lebih besar. Falamma afalat, ketika matahari hilang terbenam. Qala ya qaumi inni bariun mimma taskurun. Ibrahim berkata, wahai kaum, saya berlepas tangan dari apa yang kalian apa namanya syirik kalian. Jadi begitulah jadi yang dihadapi Ibrahim, dan Ibrahim memperlihatkan dengan baik bagaimana menanggapi fenomena yang dihadapinya itu. Jadi eh, para penyembah planet, Ibrahim datang ke hadapan mereka mengatakan, oh ini Tuhan kita. Tapi setelah hilang, Ibrahim mengatakan saya tidak suka yang hilang. Di hadapan para penyembah bulan, Ibrahim seolah-olah mengatakan, ini Tuhan kita. Lalu ketika bulan itu pergi, Ibrahim mengatakan, eh, saya tidak suka yang hilang. Ya, matahari dapat matahari. Jadi Ibrahim memberikan kalimat-kalimat yang sempurna atas mereka yang eh, mempertuhankan malakutus samawati wal ard, ya benda-benda langit. Jadi itu Ibrahim. Kemudian karena Ibrahim itu diusir oleh bapaknya, wahjurni malia, pergilah sejauh-jauhnya, maka Ibrahim pun wanajjainahu wa lutan ila ardil lati barakna fiha lil alamin. Jadi Nabi Ibrahim kemudian dan Lut itu berhijrah ke Ardul Muqaddas ya, jadi ke Ardul Muqaddas. Eh, Ibrahim berhijrah ke Syam. Kemudian di Syam itu Ibrahim mendapatkan ujian lagi. Jadi apa ujiannya Ibrahim di Syam itu? Allah katakan waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, bisa mereka menjadi a'immah, menjadi pemimpin-pemimpin, wa auhayna ilaihim fi'lul khairati wa iqamis shalah. Jadi mereka diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik dan menegakkan sholat. Ya, menegakkan sholat. Jadi adalah tantangan untuk menegakkan sholat, yaitu sholat seperti kita yang kita pahami, ada kiblatnya, ada wudhunya gitu ya. Jadi sholat itu ada kiblat, ada wudhu. Nah, akhirnya Ibrahim alaihissalam melewati itu dengan baik. Ibrahim waktu itu anaknya masih kecil Ismail. Ibrahim pergi ke Mekah dan berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram liyuqimus shalah. Jadi Rob, saya telah mendatangkan anak istriku di lembah yang tidak ada tanaman di situ, dan di sisi itu Baitullahmu untuk apa? Liyuqimus shalah, untuk menegakkan sholat. Jadi ini namanya fa'atam maha. Ibrahim benar-benar menyambut semua ujian-ujian itu sampai sampai ujian menyembelih anaknya. Jadi menyembelih anaknya itu akan Ibrahim juga melakukannya. Jadi falamma balaga ma'ahu sa'ya, ketika anaknya Ismail itu mulai besar, apa kata Ibrahim? Qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka. Jadi saya melihat di al-manam, di tidurku, di mimpiku, saya menyembelihmu. Jadi Allah kata di kalimat ini menggunakan aro ya. Jadi aro itu artinya selalu melihat. Jadi bukan satu kali bermimpi saja, tapi mimpi itu berulang terus-terus. Jadi berulang terus-terus. Jadi itu arwah. Kalau mimpinya Yusuf itu ra'aitu ahada asyara. Kata ra'aitu itu cuma satu kali. Jadi ra'aitu itu satu kali. Kalau arwah ini berulang-ulang. Ini arwah fil manam, saya melihat di dalam tidurku. Apa namanya? Ini asbahuka, saya menyembelihmu. Ya. Apa kata Ismail? Qala if'al ma tu'mar. Jadi lakukanlah, itu diperintah. Itu perintah, kalau terus-menerus itu tu'mar. Bukan if'al ma zataro, ya lakukanlah apa yang kau lihat. Tidak, lakukanlah apa yang diperintahkan.
Jadi Ismail alaihissalam itu gulamun halim, dia adalah anak yang cerdas, dia paham bahwa perintah ini adalah apa namanya mimpi bapaknya ini adalah perintah, ini ujian, lakukanlah. eh, Maka falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaihanahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balagul mubin wa fadainahu bizibhin azim. Jadi falamma aslama, ketika keduanya Ismail dan Ibrahim itu berserah diri, apa namanya bersepakat, apa namanya menyerahkan semuanya kepada Allah. Watallahu jabin, sudah siap disembeli lehernya itu Ismail. Dipanggillah, wahai Ibrahim, wanadainahu ya Ibrahim, hai Ibrahim, kalau sadaqta ruya, engkau telah benar-benar melaksanakan apa yang mimpimu itu perintah di mimpimu. Inna hadza lahwal balagul mubin. Ini hanya penyampaian kepada orang-orang yang ada di sekitar waktu itu, di masa itu. Memang orang-orang di masa itu banyak menyembeli anaknya. Jadi menyembeli anaknya untuk suatu tujuan-tujuan tertentu. Jadi inna hadza lahwal balag, ini hanya penyampaian kepada mereka bahwa ketika engkau sembelih anakmu, wa fadainahu bizibhin azim, Allah menggantikan dengan sembelihan yang azim. Allah menggantikan dengan sembelihan yang bagus. Jadi anak itu jangan disembelih. Allah tidak ridho itu kalau anak disembelih. Sembelilah sembelihan-sembelihan yang apa namanya berupa hewan ternak gitu ya. Jadi wafadainahu, Allah menggantikannya bizibhin awim, dengan sembelihan yang azim ya. Baik, itu adalah ibtala Ibrahim di kalimatin. Itu adalah kalimat-kalimat yang telah diuji Ibrahim fa'atammaha, dan Ibrahim benar-benar apa namanya mengikuti semua ujian itu, menyelesaikan semua ujian itu dengan sempurna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, ya. Apa kata Allah setelah itu? Saya menjadikan engkau Muhammad sebagai imam, engkau Ibrahim sebagai imam pada seluruh manusia. Jadi Ibrahim itu imam manusia, bukan imam yang sekedar apa namanya instan, tapi dia telah melewati berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menjadikannya imam linnas. Jadi imam seluruh manusia itu adalah Ibrahim. Jadi bukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul disuruh, Qul sadaqallah, Allah maha benar, fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikun. Wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad kepada pengikut-pengikutmu, kepada umatmu, Allah benar, maka ikutilah millah Ibrahim. Jadi ikutilah Ibrahim. Ibrahim atas nama bagi agama ini. Jadi agama Islam ini adalah agama Ibrahim. Millat abikum Ibrahim, inilah millah bapak kalian, bapak moyang kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl, dialah yang menyebut kalian, menamakan kalian dengan al-muslimina. Jadi seluruh umat muslim itu nenek moyangnya adalah Ibrahim, bukan nenek moyangnya Israel. Jadi ada yang nenek moyangnya Israel, itu Bani Israel, dan umat muslim nenek moyangnya Ibrahim. Jadi ini adalah sunnahiyat Al-Quran. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan sedikit. Qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdi zalimin. Jadi Ibrahim sempat berkata, Rob, jadikan juga keturunanku, zuriyahku ini sebagai imam. Tapi Allah mengatakan pernyataanku ini tidak berlaku pada orang-orang yang zalim. Jadi di antara keturunan-keturunan Ibrahim itu juga nanti ada orang-orang yang zalim ya. Kita lanjut, wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Jadi
Wa iz ja'alnal baita masabatan linnas, ketika kami menjadikan al-bait jadi baitullah, jadi baitullah eh, apa namanya? Itu Allah jadikan masabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia. Jadi eh, tempat berkumpulnya manusia, wa amna, dan aman. Jadi saudara-saudara sekalian, manusia dalam hal ini ya baik itu dari Bani Ibrahim, ya zuriat Ibrahim, atau sebutlah Bani Adam maupun Bani Israel. Jadi mestinya Baitullah itu adalah masabatan. Jadi di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang lamasubatun indallah. Mestinya itu orang-orang yang mendapatkan kitab dari Allah, jadi begitu Yahudi, Nasrani maupun Islam, ini lamasubatun, ini terkumpul sebagai orang-orang yang muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata jalannya tidak seperti itu. Jadi Bani Israel itu tidak pernah ridho dengan petunjuk yang didapatkan selain mereka. Jadi akhirnya tidak bisa masabatan linnas namanya, tidak bisa terkumpul. Jadi Allah sebenarnya menjadikan Baitullah itu sebagai masabatan linnas, berkumpulnya seluruh manusia, bukan hanya masabatan lil muslimin. Jadi Baitullah itu sebenarnya Allah jadikan masabatan linnas wa amna, dan semua aman. Jadi karena itu kenapa Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara kenapa Syahrul Haram ya. Jadi ada Syahrul Haram 4 bulan itu ada namanya 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhajji, dan Muharram. Nah, itu menjadi bulan haji. Jadi Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Ada bulan Rajab yang tersendiri ya. Eh, itu dalam di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itu bulan Rajab itu adalah kunjungan bagi orang-orang yang bukan untuk berhaji ke Baitullah. Jadi kunjungan untuk seluruh manusia itu di luar yang berhaji. Kalau yang berhaji kunjungannya adalah uh, di apa namanya, di Zulqaidah, Zulhajji, dan Muharram. Jadi sementara seluruh manusia yang lainnya itu di bulan Rajab. Kenapa? Yas'aluna kana syahrul haram, mereka bertanya tentang padamu Muhammad tentang apa itu syahrul haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah itu bulan-bulan yang berperang di dalamnya itu adalah menjadi sebuah dosa besar. Jadi ini adalah amna. Jadi waktu-waktu yang aman. Jadi Allah menjadikan Baitullah itu masabatan linnasi wa amna. Jadi itu tempat berkumpul manusia dan itu aman. Baik, kita lanjutkan. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi ada makam Ibrahim di situ, di musalla itu, di Ka'bah itu, di Baitullah itu ada makam Ibrahim. Itu jadikanlah itu sebagai musalla. Jadi tempat sholatnya umat muslim itu di belakang makam Ibrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan kami telah menyatakan bahwa Ibrahim dan Ismail hendaknya engkau membersihkan, antahhir, bukan antatahhar, tapi antahhira, membersihkan segala apa namanya ya, pandangan-pandangan orang-orang tentang Baitullah ya. Jadi pandangan-pandangan yang jadi bukan antatahhara, bukan bersihkan pela atau cucilah rumah Baitullah, bukan, tapi ini tentang antahhira. Jadi seperti Al-Qur'an ini la yamassuhu illal mutahharun, bukan la yamassuhu illal mutatahharun. Jadi berbeda, bersih, bersih bersih badan, bersih pakaian, dengan mutahhar itu bersihnya di dalam, bersihnya jiwa, bersihnya dari selain Allah. Jadi Allah katakan antahhira baiti, bersihkan suasana rumahku, bersihkan, jangan ada selain Allah di sini, jangan ada selain selain apa namanya, selain petunjuk Allah, jangan ada apa namanya, perkataan-perkataan, petunjuk-petunjuk selain yang datang dari Allah. Jangankan Baitullah ya, masjid-masjid saja itu, inna masajidallah, masjid-masjid itu hanya Allah saja, lan nadawwa min dunihi ahada, kita tidak menyebut-nyebut selain Allah, apalagi di Baitullah. Karena itu Ibrahim dan Ismail dinyatakan
antahhira baitiya lit-tha'ifina wal 'akifina warruk'is sujud. Jadi hendaklah engkau membersihkan, jadi mensucikan baiti ini, rumahku ini, dari orang-orang yang pengunjung-pengunjungnya, atau thaifina orang-orang tawaf, yang datang tawaf, wal akifina orang-orang yang itikaf, warukais sujud dan orang-orang yang menghargai dan menghormatinya. Jadi orang-orang yang menghargai dan menghormatinya bukan at-taifin. Jadi di luar dari at-taifin wal akifin ada orang-orang yang menghargai, menghormati, itu dibersihkan hal-hal yang sifatnya apa namanya anggapan-anggapan atau narasi atau statement-statement yang tidak benar, yang bukan bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak tentang Ka'bah itu petunjuk-petunjuk yang tidak datang dari Allah. Ya, sebutkan misalnya Hajaratul Aswad itu adalah batu surga. Wah, ini harus dibersihkan dari pikiran kita. Jadi katanya uh, jadi batu surga ini belum muncul ya, belum launching. Wa izal jannatu uzlifat, apabila nanti surga dilaunchingkan. Ya, jadi ini hari ini tidak namanya batu surga. Ya, itu mesti littoifina wal akifina warrukais sujud. Jadi saudara sekalian itu harus dibersihkan. eh eh, Semua ya banyak hal tentang di Ka'bah itu khurafat ya, yang harus dibersihkan dari baik itu orang yang datang untuk tawaf dan i'tikaf maupun orang-orang yang menghargai Ka'bah dan apa namanya menghargai ruka sujud. Jadi ruku dan sujud dalam bahasa Al-Quran itu bukan ruku dan sujud dalam Al-Quran dalam sholat, tapi ruka itu artinya menghargai dan menghormati. Jadi ketika Adam usjudu di Adam, bukan sujudlah kepada Adam, bukan sujud seperti sujud sholat, tetapi hargailah Adam, hormatilah Adam, begitu. Jadi begitu juga warka'u ma'arrakin, rukulah bersama orang-orang yang ruku, itu bahasa Al-Quran, bukan rukulah, bukan. Tapi hargailah orang-orang yang menghargai. Gitu. Baik, kita lanjutkan satu ayat lagi. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al haza baladan aminan warzuk ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ini adalah doa Ibrahim yang tidak dikabulkan oleh Allah. Ya. Jadi Ibrahim mengatakan berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Rabb, jadikanlah negeri ini aman. Ya, ini di apa namanya? Warzuk ahlahu, berikanlah rezeki pada penduduknya minas samarati, dari buah-buahan, man amana minhum billahi wal yawmil akhir, yang beriman dan pada Allah pada hari akhirat. Jadi Ibrahim itu berdoanya untuk yang beriman saja sama kepada Allah dan pada hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala menolak itu, Allah katakan qala wa man kafara fa umatti'uhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man kafara, yang kafir pun umatti'uhu akan kuberikan, ya akan kuberikan nikmat, akan kuberikan rezeki, akan merasakan rezeki. Jadi yang kafir pun, kalau menurut Ibrahim yang beriman saja ya, tapi Allah mengatakan waman kafara fa umatti'uhu, yang kafir pun akan merasakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Fa umatti'uhu qalilan, kuberikan mereka bisa mencicipi pemberian Allah Subhanahu wa taala sedikit ya di dunia ini. Sumatarhu ila azabin nar, kemudian mereka akan berhadapan dengan azab neraka. Jadi ini uh, Ibrahim ketika menjadikan apa namanya, ketika uh, dia ini ibarat kata dia istilahnya uh, dia adalah uh, apa namanya imam linnas, dia adalah imam linnas, pemimpin pada manusia. uh, Ketika dia berdoa hanya hanya mengkhususkan doanya pada orang beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah menolak itu, Allah mengatakan wa man kafara ummatuhu. Jadi Allah ini Rabbul Alamin, bukan Rabbul Muslimin. Allah ini Rabbun Nas, semua manusia. Jadi kepada semua manusia Allah berikan rezeki. Ya,
Jadi akhirat itu di akhirat lah baru mereka mendapatkan ganjarannya wabi'sal masir dan seburuk-buruknya kembali bagi orang-orang kafir. Tapi di dunia orang kafir juga tetap mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudara sekalian, jadi halaman ini di halaman 19 ini eh, kita telah membahas sedikitnya, tentu saja bahasan kandungan yang sebenarnya jauh lebih dalam lagi, jauh lebih luas lagi. Eh, Namun kita bisa melihat bahwa di halaman 19 ini Allah telah mengakhiri karakter, membuka karakter dari Bani Israel bahwa mereka lantarno tidak akan pernah tenang, tidak pernah ridho sampai kapanpun, sampai akhir pun tentang petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Kemudian Allah berbicara tentang Ibrahim sebagai sunai dari Israel. Jadi ini Ibrahim yang Allah jadikan imam, Ibrahim yang telah diuji dan telah menyelesaikan ujiannya itu dan uh, apa namanya uh, Ibrahim yang menjadi nenek moyang bagi al-muslimin. Jadi kalau nenek moyangnya Bani Israel adalah Israel, nenek moyangnya al-muslimin adalah Ibrahim. Millah abikum Ibrahim, millah Islam itu adalah millah bapak kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin min qablu, dialah yang memberikan nama kalian sebagai al-muslimin. Baik, syukur lakum. Wassallallahu ala Muhammadin wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan bertemu pada video berikutnya. Silahkan subscribe video ini untuk mendapatkan tafsir Al-Quran di halaman berikutnya, halaman demi halaman biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.